Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puji syukur sebelumnya saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat luar biasa yang telah Allah berikan ya. Sampai-sampai kita kalau misalnya dihitung itu tidak bakalan bisa ya. Dalam Al-Quran itu kalau tidak salah, fa'in ta'udhu ni'matallahi la tusuha. Kita ingin menghitung nikmat Allah sebanyak apapun, kita nggak bakalan bisa karena memang banyak banget. Salah satunya adalah nikmat bagaimana kita bisa berkumpul di tempat yang Masya Allah sangat luar biasa ini ya. Masya Allah. Dan juga dengan teman-teman yang alhamdulillah nggak ada yang mokel. Insya Allah kuat ya. Sudah besar-besar semua ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan ceramah yang Masya Allah untuk tahun ini baru pertama kali diundang ya. Alhamdulillah. Salat dan salam kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat sehingga kita bisa dapat bimbingan dari jalan yang gelap gempita menuju ke jalan yang terang benderang. Mungkin sebagai perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya adalah Wahyu Harisma Murdani. Semestinya sebenarnya saya itu kurang pede kalau dipanggil Ustadz ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah. Dan saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan teman-teman Penmas di sini. Karena jujur saya alumni PLS dulu, alumni Penmas. Angkatan tahun 2016. Sayangnya dosennya nggak ada ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, sekarang saya sedang menempuh S2, pendidikan S2 pasca sarjana di UINSI Samarinda. Program studinya manajemen pendidikan Islam. Sebenarnya ada niatan mau jadi dosen di Penmas ya, cuma sempat ngomong sama Pak Mustangin. Pak Mustangin masih ketua prodi di sini ya. Sempat ngomong sama beliau, tapi kata beliau masih belum ada lowong lah bahasanya. Jadi ya semoga nanti kalau memang ada kesempatan saya bisa jadi dosen di sini ya. Intinya sekarang ini masih dalam proses tahap pengerjaan tugas akhir. Kalau S1 kan biasanya kan skripsi ya. Kalau S2 namanya tesis. Dan ya semoga Allah mudahkan, insya Allah rencananya semester ini selesai. Semester depan kalau memang ada kesempatan buat masuk ke sini, saya jadi dosen di sini. Insya. Oke, alhamdulillah. Dan juga saya juga sebenarnya masih muda ya. Saya tuh masih umur 28 tahun. Jadi jangan dipanggil bapak ya. Meskipun sebenarnya saya juga kerjaan saya sebagai wakil kepala sekolah sekarang di sebuah SD swasta Islam. Nama SD-nya SDIT Arisalah ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada SD di Jalan Suryanata, dia masuk gang kecil, Gang Hikmah 2. Nah, di situ tempat saya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya muka saya agak ngantuk-ngantuk ya. Soalnya hari ini tuh lumayan banyak yang dikerjakan sebagai wakil kepala sekolah sekaligus kurikulum bahasanya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman di sini yang berkuliah sebagai mahasiswa Penmas, ada niatan nggak sih buat jadi guru di SD?
Sebenarnya teman-teman sudah paham kan prospek kerjanya kemana ya Penmas ya. Nah, kenapa kok saya jadi guru SD? Jadi dalam tanda kutip kesesat. Tapi nggak apa-apa. Memang sebenarnya saya tuh di rumah itu ada membangun atau membuat sendiri TPQ. Jadi saya juga mendirikan sebuah TPQ di rumah dan alhamdulillah berjalan sudah 6 tahun. Dan insya Allah itu sebagai bukti atau implementasi ilmu saya ya berkaitan dengan Penmas dan alhamdulillah sempat waktu itu sempat juga kakak kelas kalian yang angkatan 2020 kan 2021 itu ya datang ke rumah buat melaksanakan PKM dan Masya Allah semoga adik-adik semua yang di sini nanti kalau memang mau kunjungan ke TPQ saya atau sekolah ya monggo dipersilahkan. Insya Allah dari saya beserta teman-teman dengan lapang dada menerima dengan senang hati teman-teman yang pengen penelitian atau bahkan praktek insya Allah. Oke, mungkin karena waktunya nggak lama ya. Di sini saya cuma dikasih waktu setengah jam oleh teman-teman panitia. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ilmunya nyampe insya Allah. Baik, semuanya saya pengen ngecek dulu. Adakah yang bawa Al-Quran terjemahan? Sendirian aja? Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma ngecek aja. Barangkali teman-teman kalau di HP-nya ada Al-Quran terjemahan, silahkan bisa dipakai. Kenapa saya mengajak teman-teman menggunakan Al-Quran terjemahan? Karena nanti saya bakal eh, memberikan banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran yang bisa jadi pegangan hidup teman-teman. Karena kita sebagai orang Islam, sebagai seorang Muslim, kalau misalnya kita itu tidak memahami Al-Quran, kita tidak bisa membuat Al-Quran sebagai pedoman hidup, mau jadi apa kita? Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran itu, Allah itu menerangkan, Zalikal kitabula raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan apa ya? Dengan maksud saya agar teman-teman standby untuk Al-Quran terjemahan karena nanti bakal saya kasih semacam pegangan. Jadi teman-teman nanti langsung cek nih Al-Qurannya surah berapa, ayat berapa dan teman-teman langsung lihat ayatnya beserta terjemahannya. Kalau misal mau difoto ayatnya. Kalau misal mau di screenshot, di-share. Dan teman-teman tahu nggak? Kalau misalnya kita men-share setidaknya satu ayat aja, itu teman-teman sudah berpartisipasi dan berkontribusi dalam dalam kebaikan. Yang lebih pastinya adalah menyebarkan amal jariah. Dan teman-teman sudah tahu sendiri kan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, artinya begini, semua anak Adam itu pasti akan meninggal dan meninggalkan semua apa yang dimilikinya di dunia kecuali 3 hal. Pertama adalah amal soleh. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh. Jadi yang pertama adalah amal jariah, amal-amal soleh kita. Kalau misalnya teman-teman nih ada yang sebelum buka puasa itu senang untuk ngaji, terus nanti teman-temannya ada yang ikut ngaji, itu amal jariah. Misal Mas siapa namanya yang gamis ganteng ini? Mas siapa? Mas Fayad. Oke, misal Mas Fayad ngaji, tiba-tiba teman-teman di sebelah kiri kanannya tiba-tiba ngikut. Bah, ngapain ini ikut ngaji juga ah? Langsung buka Al-Quran, langsung ikut baca sama-sama. Itu amal jariah itu bakal ngalir terus. Gitu ya teman-teman ya. Jadi penting sekali ya untuk amal jariah itu. Meskipun sekecil apapun, misalnya cuma buang sampah atau sekedar screenshot ayat Al-Quran dan share, itu sudah termasuk amal jariah. Dan teman-teman tahu nggak sih, selama di bulan Ramadan, amal-amal pahala kita itu bakal dilipat gandakan. Dan memang itu adalah suatu hal yang sangat rugi kalau tidak diamalkan. Sekarang saya pengen tanya, jujur, hari ini lebih banyak ngaji atau lebih banyak scrolling HP? Scrolling HP. Ini masalah klasik ya, saya juga sama.
Ya, tapi memang sebenarnya ini masalah yang harus kita perbaiki sama-sama, dan jangan sampai kita mengakhiri amalan Ramadan kita dengan bermalas-malasan. Bisa ya? Bisa, insya Allah. Oke, kita mulai saja untuk materi awal kita. Jadi bulan Ramadan adalah bulan suci yang Allah telah tetapkan ya di dalam Al-Quran, di mana bulan Ramadan itu salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Kalau tidak salah, ada bulan Rajab, kemudian ada bulan Zulhijjah, kemudian bulan Ramadan, dan terakhir itu bulan apa satunya? Saya lupa. Intinya, bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang Allah muliakan, dan di mana ketika kita mengamalkan beberapa amalan di dalam situ, Allah akan melipat gandakannya. Dan juga selain itu ada dikhususkan amalan yang hanya eksklusif dilakukan selama bulan Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Di mana kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus ya. Kita itu menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, berkata yang jelek lah, gibah lah, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Teman-teman silakan boleh dicek di HP masing-masing atau di Qurannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan artinya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih orang-orang sebelum kita itu berpuasa? Kita ambil contoh flashback ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman beliau, para sahabat beserta umat Muslim yang berpuasa pada saat itu, mereka itu bisa pertama menahan hawa nafsunya. Yang kedua, mereka berhasil untuk menahan serangan-serangan musuh. Maksudnya gini, bayangkan saja di bulan Ramadan mereka para sahabat dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berani mengangkat senjata untuk mempertahankan agama. Dan dibandingkan dengan zaman kita sekarang, kita yang lebih banyak yang bersantai-santai, kita lebih banyak yang aduh nanti aja deh, nanti malam deh ngajinya deh, tanggung, lagi capek nih. Atau bahkan ketika kita sedang beramal soleh di sekarang itu sebenarnya alhamdulillah banget ya, ngaji dapat 1 juz di bulan Ramadan itu lebih bagus daripada nggak ngaji sama sekali. Tapi kalau memang dibandingkan sama amalan umat Muslim di zaman Nabi, itu mereka itu bisa dalam 1 hari itu khatam, baca sampai 30 juz, kemudian lanjut hari kedua baca lagi sampai 30 juz, dan seterusnya. Bahkan Imam Syafi'i, kalau tidak salah ya, dalam riwayat biografi beliau, Imam Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Quran itu dalam sehari, bukan dalam 1 hari, dalam 1 malam itu bisa khatam dari juz 1 sampai juz 30. Karena apa? Karena keistiqomahan orang-orang di zaman dahulu itu lebih tinggi. Sedangkan di zaman sekarang, ya tidak menutup kemungkinan memang di zaman sekarang ini banyak godaan kan. HP di mana-mana bisa diisi dengan berbagai macam game atau bahkan media sosial, atau bahkan yang cewek biasanya mungkin kalau misalnya lagi gabut bukanya Shopee, nonton live streaming, cari promo mumpung murah kan. Kan memang semua wanita termasuk istri saya juga. Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya seperti itu teman-teman ya. Oke, yang jadi titik utama kita adalah agar kamu bertakwa. Nah, apa itu takwa? Kita mungkin pernah mendengar apa itu takwa, tapi nggak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Betul? Nah, sekarang coba saya pengen tanya, Mas yang berkacamata. Menurut Mas, apa itu takwa? Taat? Oke,
Betul, bisa ya, taat kepada yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini saya mengutip dari pendapat seorang ulama. Jadi Thauf bin Habib rahimahullah berkata, takwa adalah engkau beramal dalam ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena takut akan siksanya. Maksudnya apa? Maksudnya takwa itu kita beramal kepada Allah dan juga meninggalkan maksiat. Jadi gitu teman-teman ya. Di antara kita mungkin ada yang sering beramal. Itu bagus, alhamdulillah. Tapi maksiatnya jalan terus. Zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada uang jatuh, ambil. Sifat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan kurang etis jadinya kan? Ibarat kalau misalnya digambarkan dengan sebuah tokoh fiktif atau fiksi, ibarat Robin Hood. Robin Hood itu niatnya bagus, ingin membantu orang-orang yang miskin, tapi dengan cara mencuri harta orang kaya. Itu kan tidak bagus kan teman-teman kan? Nah jadi gitu. Jadi kalau misalnya takwa itu yang benar itu adalah kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah sekaligus meninggalkan maksiat. Gitu ya. Nah, insya Allah teman-teman semua ini saya yakin semuanya adalah muslim dan muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Oke, lanjut ya. Ramadan sebagai ruang kebersamaan. Kenapa bulan Ramadan ini selalu banyak sekali hal-hal yang bisa dibilang unik ya. Dari awal kita puasa sampai akhir bulan puasa pasti ada aja hal-hal yang dalam hal-hal kebaikan ya. Pasti ada aja kegiatan orang-orang yang bikin hati kita adem. Contoh, bagi-bagi takjil ketika menjelang berbuka. Kemudian juga mengadakan kegiatan seperti ini, ceramah, dan kemudian bahkan mengundang anak-anak yatim untuk buka puasa sama-sama. Nah, jadi dalam bulan Ramadan ini teman-teman, kita itu menghapus sekat sosial ya. Kita di sini laki-laki sama perempuan bergabung untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya sama yang miskin semua bercampur di dalam sini. Dan di sini antara teman-teman mahasiswa sampai ketua hima sekalipun juga bergabung. Jadi di sini kita sama-sama, bahkan saya sendiri yang sebenarnya kita sama-sama hamba Allah ya. Jadi tidak perlu sombong. Dan di sini kita itu melatih diri untuk empati. Empati itu apa? Empati itu adalah semacam sikap di mana kita itu bisa berlapang dada dan semacam untuk menyetarakan kita ini sama-sama hamba Allah. Apa sih yang disombongkan? HP temannya sebelah Android 1 juta, HP teman sebelahnya iPhone 17 Pro Max. Apa yang disombongkan? Semua sama-sama hamba Allah. Jadi apa yang perlu disombongkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya gini, teman-teman mungkin ada yang berpuasa, tapi masih suka membandingkan orang-orang atau membandingkan sesama temannya. Lihat temannya pakai HP kecil, pegangnya pakai 3 jari. Ini masih ada pakai iPhone sekecil begini. Dan masih banyak lagi. Intinya, kalau misalnya kita sering meremehkan hal seperti itu, maka bisa jadi Allah itu akan membuat puasa kita jadi tidak semakin berkah. Artinya, puasa kita tidak berpahala. Ibarat teman-teman puasa, tapi pahala puasanya itu nggak dapat. Ibarat kalian bawa seember air dan teman-teman jalan, tapi di tengah perjalanan teman-teman malah nuangin embernya dan menghabiskan airnya.
Pas sampai ke tujuan, dicek embernya ternyata habis. Ibarat gitu. Jadi pahala kalau misalnya disia-siakan, ya sayang banget. Kita cuma puasa, akhirnya apa? Puasa cuma dapat haus sama lapar doang. Itu sangat sangat tidak bagus ya teman-teman ya. Puasa itu bukan hanya sekedar ritual fisik, tapi juga membentuk akhlak sosial. Begitu ya. Oke, lanjut ya. Dan yang kedua yang ingin saya bahas berkaitan dengan Ramadan dan budaya kolektif. Ramadan pasti bakal terasa berbeda kalau dijalankan sendiri. Betul? Bayangkan teman-teman hari ini tidak hadir di kegiatan hari ini. Kerjaannya di rumah ngapain? Rebahan, tidur, scrolling HP, dan masih banyak lagi. Dan bandingkan sama teman-teman yang hadir dalam kegiatan hari ini. Kita bersama-sama mendengarkan kalam-kalam Allah. Kita bersama-sama untuk ngaji. Kita bersama-sama untuk buka puasa bersama. Dan itu siklus pahalanya itu terus mengalir teman-teman. Kalau misalnya tidak ikut sama sekali, satu, kita rugi dari segi sosial. Orang introvert, seintrovert-introvertnya orang, kalau nggak ikut kegiatan ini, maka rugi. Rugi nggak dapat pahalanya, meskipun dari segi sosial, ya mending diam aja karena bingung mau ngomong apa, itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah tidak ikut berkontribusi. Tidak ikut andil dalam kegiatan amal. Orang introvert bisa apa? Bisa sedekah, satu. Bisa sumbang pikiran, dua. Kalau misalnya orang introvert bisa ngomong, itu nilai plus sebenarnya ya. Oh iya, ngomong-ngomong, saya introvert sebenarnya. Tapi dengan niat dan dengan tekad, maka insya Allah teman-teman, kalau misalnya ada yang introvert di sini, bisa jadi orang yang seakan-akan ekstrovert, paham ya? Orang yang kebiasaannya diam, kalau misalnya sudah diberi jabatan atau diberi amanah, maka insya Allah orang seperti itu akan menjadi orang yang sangat hebat. Insya Allah. Nanti yang introvert tunjuk aja jadi ketua-ketua ya. Oke, gak apa-apa. Oke, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqah tudhahhiruhum wa tuzakkihim bima wasalli alaihim. Inna sholataka. Nah, ini jadi yang paling penting ya. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Zakat atau sedekah ya, itu bukan hanya sekedar kewajiban atau bukan sekedar keharusan dalam agama kita. Ini jadi pembersih jiwa dan penguat solidaritas sosial. Teman-teman di sini jujur, siapa yang sudah sedekah hari ini? Meskipun cuma 1.000. Wah, Masya Allah. Wah, Masya Allah, mantap sekali. Gak apa-apa. Karena gini loh, teman-teman, kita jangan meremehkan sedekah meskipun hanya 1.000 rupiah ya. Sedekah subuh misalnya, masukkan uang, jangan diremehkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau tidak salah artinya begini. Bersedekahlah kalian meskipun hanya sebutir biji kurma. Bukan biji kurma maksudnya ya. Maksudnya sebutir kurma. Jadi teman-teman kalau ada kesempatan buat bersedekah, sedekahlah. Bukan teman-teman jangan lihat dari segi nilainya. 1.000 doang kok. Dibelikan permen juga dapatnya cuma 3 butir. Enggak, jangan masalahkan harga. Tapi lihat dari segi keistiqomahan dan tekadnya. Orang kalau misalnya nggak ada niatan sedekah 1.000 satu orang, itu kalau misalnya nggak diikutin sama orang lain, itu pasti nggak bakalan ada pemasukan pahala. Tapi kalau misalnya mas yang berkacamata tadi sedekah subuh dan teman-temannya semua ikut, ini semua ada berapa? 30. Anggap 50. Satu orang nyumbang 1.000 dapat berapa semua? Dan itu rutin selama sebulan. 50 kali 30.
Berapa? Bisa sampai 1.500.000 mungkin bisa ya. Nah, jadi teman-teman jangan meremehkan dari segi nilai ya. Teman-teman kalau misal ada uang 1.000, bukan punya orang, 1.000 punya teman-teman sendiri, kalian sedekahkan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah itu akan menjadi amal jariah dan amal buat teman-teman sendiri di akhirat kelak. Dan itu bakal menjadi pembersih jiwa kalian. Kalian yang mungkin dalam sehari, bete, ngapain ya, bagusnya ya. Aduh, ketemu sama dosen ini lagi, kasih tugas lagi, dan masih banyak lagi deh. Nah, ketika kejengkelan teman-teman itu mulai terasa, entah karena urusan kuliah, keluarga, atau bahkan kena macet di jalan sekalipun, dengan sedekah, dengan niat yang betul, maka insya Allah itu kan menjadi pembersih jiwa. Tazkiyatun nafs. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tidak percaya, coba deh nanti mulai besok pas habis sholat subuh, sedekahlah 1.000 dan lihat Allah bakal memberikan keberkahan kepada orang yang bersedekah. Dan Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadis. Kalau tidak salah tuh redaksinya begini. Ketika ada orang yang bersedekah di waktu pagi, maka malaikat Jibril alaihissalam itu akan mendoakan orang tersebut untuk apa? Satu, diberkahi semua urusan dunia akhirat, diberkahi urusan dunianya. Kedua, dijauhkan dari segala mara bahaya. Teman-teman jangan meremehkan istilah atau pepatah yang mengatakan rezeki dipatok ayam. Maksudnya kayak pagi-pagi kalau misalnya tidur lagi jangan, nanti rezekinya dipatok ayam, katanya gitu. Dan memang ada benarnya ya, meskipun itu bukan redaksi dari hadis atau kalam ulama, tapi itu bisa jadi hikmah ya. Kenapa? Karena di waktu subuh, di waktu pagi itu sinyal atau aura-aura keberkahannya itu tinggi banget. Dan teman-teman tahu sendiri kan, orang-orang yang bangun di waktu subuh adalah orang-orang yang beriman. Kenapa beriman? Harus sholat subuh. Sedangkan ini bukan berarti saya nunjuk orang-orang tertentu termasuk ahli maksiat, tidak ya. Tapi secara umum ya, secara umum orang-orang ahli maksiat atau orang fasik, apakah waktu subuh bangun? Tidak, mereka tidur. Dan bahkan ada suatu ahli hikmah yang mengatakan, kenapa waktu subuh begitu segar untuk dihirup udaranya? Karena tidak bercampur dengan nafas orang-orang fasik, nafas orang-orang ahli maksiat. Paham maksudnya ya? Nah, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum bisa terbiasa untuk bangun subuh, ya saya doakan semoga Allah mudahkan untuk bangun subuh dan menjadi orang bertakwa. Karena jangan sampai kita menyia-nyiakan hal seperti itu ya. Gitu ya. Oke. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya begini: perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta dan kasih sayang mereka itu seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Muslim. Artinya begini. Hadis ini menerangkan bahwa kalau misalnya ada bagian tubuh kita yang sakit, maka tubuh kita semuanya pasti akan merasakan sakit. Contoh, kita mungkin habis terkena silet atau kena pisau dan berdarah. Tidak lama kemudian pasti kita akan merasakan badan kita panas, demam, atau minimal tidak enak badan. Begitu ya. Atau misalnya merasa gigi sakit ini. Tapi ternyata yang ngefek apa? Yang ngefek semua badan, jadi malas gerak lah. Kemudian jadi malas ibadah lah. Kemudian jadi malas untuk kerjakan tugas lah. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya cuma gara-gara satu aja. Gara-gara satu hal itu saja jadi ngefek ke semuanya. Jadi maksudnya gitu. Jadi kalau misal ada satu orang beriman di antara teman-teman yang melakukan suatu kemaksiatan, maka tugas kalian adalah mengingatkannya, menasehatinya. Karena kalau misalnya dibiarkan, ibarat itu seperti penyakit yang nanti bakal lama-lama gitu ya.
Ibarat misalnya mas yang gamis hitam, siapa? Hitam maaf, biru. Mas siapa namanya? Mas Tommy. Ya, ibarat Mas Tommy malas untuk sholat subuh. Bisa ya, bisa. Nah, kemudian karena malasnya untuk sholat subuh ini ngefek ke teman-temannya. Ih, si Tommy ini nggak sholat subuh ini, tapi nggak diingatin. Nah, itu nanti bakal jadi semacam bumerang. Nanti bisa jadi kita karena meremehkan, akhirnya kita nauzubillah, malah ikut ndak sholat subuh juga. Malah nanti membiasakan maksiat. Ih, itu nggak sholat subuh kayaknya nggak apa-apa deh. Ya sudah nggak apa-apa dah, kamu sana gak usah sholat subuh sana. Dan masih banyak lagi. Dan itu merupakan penyakit teman-teman. Itu merupakan penyakit keimanan. Karena kita sudah meremehkan yang namanya maksiat. Dan teman-teman tahu tidak? Dalam sebuah ayat Al-Quran, saya lupa surah apa ayat berapa. Tapi di sana dijelaskan ya, kalau misalnya suatu penduduk itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan keberkahan di negeri tersebut. Artinya, di negeri tersebut itu bakal banyak sekali keberkahan dari segi makanannya melimpah, kemudian gaji pekerjanya itu banyak dan adil, dan dari pejabatnya tidak banyak korupsi, dan masih banyak lagi. Jadi itu kembali ke kita sendiri teman-teman. Kalau dari diri kita sendiri tidak bisa mencegah diri kita untuk melakukan maksiat, maka bagaimana Allah mau mengirimkan keberkahan buat negeri kita? Kalau misalnya kita, teman-teman Penmas ini tidak ada kontribusi buat masyarakat, lalu mau jadi apa masyarakat nanti ke depannya kalau kita hanya diam? Begitu ya teman-teman ya. Nah jadi kalau misalnya teman ada kesempatan buat berkontribusi dalam berbuat kebaikan, langsung jalan. Jangan malu, jangan takut. Jangan mentang-mentang, aku sendirian, aku malu nah. Jangan. Usahakan jadi orang yang pertama kali melakukannya. Karena itu pasti pahalanya lebih besar. Ibaratnya gini. Bayangkan kalau sholat tarawih di Masjid Ulul Albab, saf pertama dikasih uang 100.000, saf kedua dikasih uang 50.000, saf ketiga dikasih uang 20.000, dan sampai belakang, sampai saf terakhir dikasih cuma 100 perak. Teman-teman mau yang mana? Jujur sekali ya. Kalau dilihat dari segi nilai, pasti teman-teman ingin menghendaki yang 100.000 kan? Lumayan. Bisa buat top up, bisa buat jajan. Ya ayam geprek, wah jadi lapar. Tapi bentar lagi buka puasa. Dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman punya prinsip seperti itu, maka semestinya dalam hal-hal kebaikan yang tidak kelihatan, maksudnya secara tidak kasat mata ada pahalanya besar, semestinya gitu juga. Teman-teman kalau nggak ada yang melakukannya, teman-teman jalan duluan. Teman-teman kalian ngikut, itu jadi amal jariah. Itu jadi amal kebaikan buat yang pertama kali melakukannya. Dan insya Allah itu bakal memberatkan amal baik teman-teman di akhirat nanti. Insya Allah. Jangan malu buat berbuat baik teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Ini sudah mau 5:30. Panitia batasnya sampai jam berapa ya? 5:30. Berarti sebentar lagi ya. Waduh. Oke, saya agak cepat aja ya. Nah, ini yang terakhir. Ramadan itu sebagai madrasah karakter. Ramadan berapa bulan? Selain Ramadan berapa bulan? Ibarat gini teman-teman. Kalian kuliah itu paling cepat itu 4 tahun. Dan implikasinya dan implementasinya kalian bakal menghadapi masyarakat berapa tahun? Seumur hidup. Bulan Ramadan sama teman-teman, tapi siklusnya 1 tahun. Bulan Ramadan kita dididik untuk bertakwa kepada Allah. Dari puasa kita, dari amal ibadah sholat kita, dari ngaji kita. Dan dari bulan Ramadan itu, setelah bulan Ramadan itulah kita mulai diuji seberapa kuat kita di bulan Ramadan.
Seberapa seberapa kuat kita mempertahankan keimanan kita setelah di bulan Ramadan. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu merupakan hal yang sangat menjadi tolak ukur kita sebagai seorang muslim. Apakah kita ini benar-benar orang muslim atau hanya muslim KTP? Nah, muslim KTP ini berbahaya ya. Karena ya gitulah, kita mungkin ini bukan menunjuk siapapun ya, tapi memang kenyataannya banyak. Ada banyak orang di luar sana selama bulan Ramadan pakai peci, kemudian pakai bukan, enggak nunjuk, tidak nunjuk mas saya, tidak ya. Maksudnya gini, banyak orang di sana itu yang bajunya soleh banget, pakai baju muslim lah, pakai songkok lah, tapi bokel. Nah, jadi apa ya? Jadi kayak selama bulan puasa itu ngapain sih, dan imannya itu betulan beriman atau enggak sih? Malah nanti pas ditanya rukun Islam ada 5. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Salah. Kebalik, malah sebutnya Pancasila. Nah, jadi jangan sampai ya, kita sebagai orang Indonesia memang harus hafal Pancasila ya. Tapi sebagai seorang muslim harus tahu rukun Islam sama rukun iman. Dan pembuktiannya itu dari bagaimana kita melaksanakannya, gitu ya teman-teman ya. Rasulullah bersabda, ini saya agak cepat. Rasulullah bersabda yang artinya kok arti bahasa Arabnya anta budallah au ta'budahu ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan engkau tidak melihat, jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Artinya mau kita dilihat orang atau tidak, kita harus tetap beramal baik. Di sini nggak ada kan yang tiba-tiba pakai tiba-tiba soleh karena dilihat temannya, ini Mas Tommy pakai baju gamis ini pasti sering sholat 5 waktu tepat waktu ini, dan masih banyak lagi. Dan kita memang doakan semoga semuanya sholat tepat waktunya rajin, ngajinya rajin, dan masih banyak lagi. Karena meskipun tidak dilihat orang, kita itu harus tetap beribadah sebagaimana yang ya kita biasanya. Jangan misalnya kita mau sholat, ada si ini nih cantik banget ini, aku sholatnya bagus-bagus lah. Jangan ya, jangan, itu bakal jatuhnya ke riya. Riya itu tahu ya, maksudnya riya ya. Ya, pamer. Oke, gitu ya. Wah, maaf, waktunya sangat sedikit ya. Oke, saya agak cepat. Dan di dalam puasa, dalam bulan Ramadan, kita itu mengendalikan diri. Rasulullah bersabda, asyamu junnah. Puasa adalah perisai. Perisai dari apa aja? 1, rasa marah kita. 2, hawa nafsu kita. Yang ketiga, syahwat kita. Dan yang keempat adalah perilaku jelek kita. Teman-teman berpuasa maka bukan hanya makan minum saja ya, tapi juga berpuasa dari segi hati kita puasa. Maksudnya bukan berarti hati kita nggak dikasih makan, bukan ya. Maksudnya itu hati kita menahan diri dari hal-hal yang jelek ya, dan melakukan hal-hal yang baik, gitu ya. Maksudnya gitu ya. Dan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulat, tapi orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan amarahnya ketika yang menahan dirinya ketika marah. Teman-teman yang bisa menahan marahnya itu plus banget ya. Karena jarang banget orang yang seperti ini. Karena zaman sekarang itu orang tuh marah itu macam-macam tindakannya ya. Dan masih banyak lagi, gitu ya. Dan yang paling penting adalah bulan Ramadan adalah ajang untuk mengembalikan makna hidup kita. Kita hidup buat apa teman-teman di dunia? Ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah, ini Allah berkata ya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang selama hidupnya masih bingung, aku hidup ngapain sih? Masa cuma kuliah pulang, masa cuma itu aja sih? Enggak. Tujuan kalian hidup di dunia adalah beribadah. Lalu buat apa kuliah?
Kuliah fungsinya buat supaya ilmu kita pada saat ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma zakat, enggak ya. Ibadah kita itu termasuk kita berbuat baik kepada manusia. Itu termasuk ibadah. Asalkan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang non muslim mereka juga bisa berbuat baik. Tapi yang membedakan kita sama orang non muslim adalah niat kita. Niat kita itu sekaligus buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Oke. Memang di zaman sekarang itu banyak sekali krisis yang terjadi ya. Dan kita itu harus banyak belajar dan memang kita itu harus banyak menahan diri karena mau bagaimanapun dunia itu semakin hari, semakin tahun, semakin abad pasti makin ada-ada aja. Contoh, AI. Sekarang AI semakin merajalela. Teman-teman sekarang menggunakan AI itu seperti pisau bermata dua. Teman-teman bisa belajar atau sebaliknya teman-teman bisa mencari referensi maksiat. Paham ya? Jangan dibayangkan, nggak usah. Nah gitu ya. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, hakikat puasa itu melemahkan kekuatan nafsu agar hati mudah menerima cahaya hidayah. Begitu ya. Jadi teman-teman yang berpuasa saat ini, aduh lemas, kapan buka puasanya ya? Itu sudah menjadi sudah menjadi semacam hikmah. Kenapa kita berpuasa sampai lelah begini? Supaya hawa nafsu kita juga semakin kecil. Supaya hawa nafsu kita ketika ingin melakukan maksiat nggak enak rasanya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah begitu. Dan ini terakhir banget ya. Maaf ya waktunya tersita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang yang berdusta. Surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Jadi, buat teman-teman semua di sini yang bercapek-capek berpuasa, bercapek-capek dalam beramal soleh, kalian patut berbangga diri. Karena apa? Kalian diuji dengan banyak sekali amal ibadah, bahkan Allah uji dengan banyak musibah. Dan teman-teman bisa untuk melaksanakannya, bisa melaksanakan sampai habis, maka Allah janjikan surga dan Allah janjikan teman-teman termasuk orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga teman-teman semua dalam amal ibadah dan selalu istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dan terima kasih ya karena waktunya sudah lumayan tersita. Mohon maaf ya panitia ya temakan 10 menit ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Saya berharap setelah ini tidak ada tanya jawab ya. Karena saya sebenarnya masih banyak belajar dan kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu merupakan kesalahan dari diri saya sendiri. Terima kasih banyak sebelumnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.